Akibat geber motor, dua kelompok pemuda terlibat tawuran. Demi gaya hidup, IRT gelapkan belasan kendaraan rental. Geger, pria tewas tergantung di area tambang. Polisi menggagalkan aksi balas dendam geng motor di Makassar. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program yang menyajikan informasi terkait tindak kejahatan dan kriminal yang terjadi di tengah masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Abdi Azwar Sahi, selama 1 jam ke depan berikut kita awali Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari aksi geber motor kelompok pemuda pengantar jenazah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung tawuran. Petugas kepolisian mengamankan belasan anak panah yang berserakan di badan jalan. Akibat tawuran tersebut, sejumlah kendaraan milik warga rusak parah terkena lemparan batu. Dua kelompok pemuda di wilayah perbatasan antara Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Talo terlibat tawuran hebat. Kejadian bermula saat sejumlah pemuda dari Kecamatan Panakukang hendak mengantar jenazah pada malam hari. Namun saat melintas di wilayah perbatasan Kecamatan Talo, tepatnya di Kampung Beru, mereka melakukan aksi geber-geber motor. Aksi ini memicu ketersinggungan kelompok pemuda di wilayah Kecamatan Talo hingga berujung tawuran. Masa tawuran saling serang menggunakan batu dan panah. Tawuran baru bisa mereda setelah aparat kepolisian tiba di lokasi dan melakukan upaya pembubaran paksa. Petugas mengamankan sejumlah anak panah yang berserakan di badan jalan. Akibat tawuran ini, 2 unit mobil milik warga yang terparkir di tepi jalan mengalami kerusakan parah pada bagian kaca karena terkena lemparan batu dan balok kayu. Tawuran di Kampung Pampang, lingkungan Pampang sana, bahwa awal mulanya adalah rombongan pengantar jenazah yang melintas namun sambil gas-gas motor. Namun warga tersebut mungkin merasa terganggu sehingga terjadi penyerangan. Polisi di lokasi seperti apa? Jadi yang kubu ini antara masuk wilayah hukum Polsek Talo dengan wilayah Polsek Panakukang, dan kami turun secara bersama-sama meredam kedua belah pihak. Seperti apa tawurannya kemarin? Ada anak panah di Diamang sampai anak ya, kami dapatkan salah satunya adalah anak busur, kami dapatkan juga, serta ada 1 unit kendaraan yang mengalami kerusakan. Polisi kini meminta para pemilik kendaraan untuk segera membuat laporan resmi guna menyelidiki dan mencari pelaku pengrusakan. Untuk mencegah tawuran susulan, sejumlah personel kepolisian berjaga di sekitar lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Satreskrim Polres Pesisir Barat Lampung menangkap seorang ibu rumah tangga yang diduga melakukan penggelapan mobil rental. Modus tersangka dengan cara menyewa lalu menggadaikannya kepada orang lain. Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat berhasil mengungkap kasus dugaan penggelapan kendaraan bermotor yang melibatkan seorang ibu rumah tangga berinisial NV, 27 tahun. Tersangka beraksi dengan modus menyewa mobil dan sepeda motor milik para korban, lalu menggadaikan kepada orang lain. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban melaporkan mobil yang disewakan kepada tersangka pada awal Juni tidak dikembalikan. Saat didesak, pelaku mengaku kendaraannya sudah digadaikan. Petugas kepolisian mencatat ada 11 korban yang mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah akibat aksi tersangka. Petugas mengamankan barang bukti berupa 7 unit mobil korban dan 2 unit sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Ibtu Meidi Haryanto mengatakan, uang hasil kejahatan digunakan tersangka memenuhi kebutuhan hidup dan berfoya-foya. Tim TK 308 Polres Pesisir Barat bersama dengan gabungan unit Reskrim melaksanakan penangkapan atau mengamankan seorang wanita yang diduga melakukan penggelapan dengan modus rental, kemudian
oleh pelaku di 8. Untuk korban sendiri sudah ada sekitar 11 orang yang melapor bahwa menjadi korban penggelapan. Rata-rata korban adalah pengusaha rental. Dari penangkapan tersebut kami lakukan pengembangan untuk keberadaan kendaraan barang bukti yang digadaikan oleh pelaku. Didapat sampai saat ini terdapat 7 kendaraan R4 dan 2 kendaraan R2, di mana kendaraan tersebut benar sudah digadaikan oleh pelaku dengan modus rental, dan digadaikan tersebut mengaku bahwa mobil tersebut adalah mobil milik pribadi. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Pesisir Barat dan bakal terancam pidana penjara maksimal 5 tahun. Petugas masih mendalami kemungkinan adanya korban maupun pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari Pesisir Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Warga dan para pekerja di sekilas kawasan tambang pasir di Desa Nameng, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, digegerkan oleh penemuan jenazah seorang pria. Korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan mendalam. Suasana di area tambang pasir milik PT Pasir Alam Makmur Desa Nameng, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, seketika ramai oleh warga dan petugas kepolisian. Warga dan petugas kepolisian menemukan jenazah seorang pria berinisial MA, 26 tahun, warga asal Bogor, Jawa Barat. Korban diketahui merupakan seorang kenek mobil truk tambang pasir yang ikut bekerja bersama kakak kandungnya. Saat pertama kali ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon mangga yang berada di dekat area saung peristirahatan. Peristiwa pilu ini pertama kali diketahui oleh Din, seorang sopir truk yang saat itu hendak buang air di sekitar lokasi. Awalnya saksi mengira korban hanya sedang berdiri biasa, namun saat tegurannya tidak direspon, saksi kemudian mendekat dan terkejut melihat korban sudah tewas tergantung. Sini mau buang air ke bawah tuh. Nah, saya lihat ada orang berdiri, saya samperin, tuh. Saya tanya. Jadi dia nggak jawab, saya deketin. Ternyata dia udah gantung diri, udah ada tambang di lehernya. Lalu saya lari ke Pak Cecep laporan. Pak Cecep, ada orang bunuh diri. Gitu. Lalu saya mau Pak Cecep ke sini laporan. Awal Bapak tahu nggak itu orang sekitar sini atau gimana, orang luar? Nggak tahu saya cuma baru ke sini, baru 2 kali. Nggak tahu saya. Sebelumnya Pak pernah lihat nggak Pak dia bekerja di sini atau tidak? Belum pernah lihat. Sama sekali belum pernah lihat. Ya? Sama sekali. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Rangkas Bitung Polres Lebak Ibda Herman mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dan masih melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap penyebab pasti kematian korban. Ini ditemukan sesosok mayat seorang laki-laki kan gitu. Adapun untuk lain-lainnya kita saat sekarang ini masih masih melakukan proses penyelidikan. Kita juga berkoordinasi dengan Dinapis Polres. Nanti lain-lainnya kita beritahukan setelahnya dilakukan pemeriksaan lebih jauh ya. Oke, siap, makasih Pak. Petugas kepolisian sektor Rangkas Bitung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban kini sudah dievakuasi petugas ke rumah sakit untuk diautopsi. Dari Lebak, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat Polrestabes Makassar terpaksa bergulat saat membekuk anggota geng motor yang kerap melakukan teror penyerangan acak di kota Makassar. Aksi heroik ini terjadi setelah polisi berhasil menggagalkan teror busur panah saat berpatroli. Selain mengamankan 2 orang pelaku, polisi juga menyita sejumlah anak panah, alat pelontar, serta 2 unit sepeda motor. Inilah detik-detik saat tim Trisula Polrestabes Makassar bergulat dengan salah satu pelaku teror jalanan. Pelaku dibekuk di Jalan Abdul Qadir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah anak busur panah lengkap dengan pelontarnya yang tersimpan di dalam tas pelaku. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan sebilah senjata tajam yang disembunyikan di dalam bagasi motor. Saat diamankan, pelaku sempat berdalih mengatakan senjata tajam tersebut adalah milik teman mereka. Sebelum tertangkap, kedua pelaku diketahui sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan komplotan geng motor lain untuk balas dendam. Mereka juga sempat melakukan teror penyerangan acak di wilayah Kecamatan Manggala sebelum akhirnya berkonvoi di sejumlah ruas jalan protokol Kota Makassar.
Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar. Operasi kepolisian ditingkatkan, berhasil mengamankan 2 remaja yang kedapatan membawa busur. Jadi adapun proses mereka bisa diamankan pada saat anggota melaksanakan patroli, kemudian ditemukan adanya kumpulan remaja, lalu dilakukan penggeledahan di lokasi, dan ternyata dari penguasaan yang bersangkutan didapati sejumlah benda tajam berupa busur dan anak panah. Ini mereka mau menyerang atau? Jadi berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan bahwa dari pelaku ini baru saja melakukan penyerangan di wilayah Manggala. Ada korbannya? Untuk sementara kami masih selidiki terkait adanya korban yang terkait penyerangan di Manggala. Untuk modusnya mereka seperti sampai teror penyerangan? Jadi untuk modus, jadi mereka ini sengaja melakukan rolling karena adanya masalah dengan rekannya. Kemudian setelah itu mereka kumpul di satu tempat. Pada saat itu dilakukan patroli melintas, kemudian diamankan dari mereka itu 2 orang yang menguasai senjata tajam. Guna mengantisipasi kejahatan jalanan seperti teror penyerangan, tawuran, dan aksi begal, saat ini polisi terus meningkatkan patroli di sejumlah titik rawan demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kepolisian sektor Jati Uwung menangkap 13 anggota geng motor usai melakukan penganiayaan terhadap seorang warga dengan senjata tajam, kemudian merampas harta bendanya. Inilah aksi anggota geng motor Amerika Kobam dan geng Pangkalan yang melakukan konvoi dengan sepeda motor di wilayah Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Setibanya di jalan di Pati Unus, para pelaku yang membekali diri dengan senjata tajam menyerang warga yang melintas. Pelaku lalu menganiaya dengan membacok korban dengan membabi buta hingga korban alami luka pada bagian kepala. Selain melakukan penganiayaan, pelaku juga merampas harta benda milik korban, dan aksi tersebut terjadi di beberapa titik jalan yang dilalui. Menerima laporan warga, Polsek Jati Uwung melakukan penyelidikan dan menggerebek 2 kamar kontrakan di wilayah Cibodas dan Pabuaran yang dijadikan tempat berkumpul dan menangkap 13 anggota geng motor, di mana 5 diantaranya masih di bawah umur. Dari dalam kamar kontrakan, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, atribut geng motor, dan sepeda motor yang digunakan para pelaku pada saat konvoi. Motif para pelaku sendiri yakni untuk membesarkan nama geng motor mereka dengan memvideokan aksi mereka lalu memposting di media sosial. Pembacokan di wilayah Jati Uwung, tepatnya di sekitar pabrik OPI. Kenapa itu terjadi? Karena pada pelaku begal tawuran ini menyerang warga sipil yang melintas tanpa ada salah apapun, langsung diserang. Kondisi saat ini bahwa si korban masih ada dirawat di rumah sakit di Kota Tangerang. Hasil pengecekan tadi malam sudah cukup membaik dalam tahap pemulihan. Namun alhamdulillah para pelaku sudah kami amankan sebanyak 13 orang. Saat ini dalam proses penyidikan, para pelaku ini kami klasterkan dari masing-masing orang ini perannya masing-masing. Sehingga dari peran masing-masing itu kami pisahkan berkasnya, sehingga kami bisa untuk memproses hukumnya lebih mudah. Motifnya adalah mereka hanya cuman untuk membesarkan nama kelompoknya. Ya, setelah namanya terkenal, ya dia harus besar. Lanjut, dia selain membacok, mereka juga merampas barang-barang milik korban. Nah, ini yang kita kejar terus. Sampai dengan ini kami kembangkan terus. Di beberapa titik mereka melakukan perbuatan ini. Pengakuan sementara baru 1 kali. Tapi kami masih melakukan tetap penyelidikan sehingga proses hukum akan tetap berjalan. Polisi masih memburu 1 pelaku yang melarikan diri saat penggerebekan kamar kontrakan dan pelaku berperan sebagai penganiaya korban. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Tangerang, jurnalis Info TV melaporkan.
Pemirsa, modus membeli, seorang pemuda mencuri tabung gas di toko kelontong di Jalan Swadaya Raya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu 10 Juni 2026 dini hari. Akibatnya 1 unit tabung gas 3 kg raib di bawah lari pelaku yang berjumlah 2 orang. Dalam rekaman kamera pengawas warung, terlihat seorang pemuda memakai topi mengenakan kaos biru datang ke warung Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu 10 Juni 2026 dini hari. Pemuda ini menyamar sebagai pembeli makanan di warung. Saat penjaga warung melayaninya, pelaku mengalihkan perhatiannya dengan menunjuk barang yang lain. Namun, saat penjaga warung hendak mengambil barang yang ditunjuknya, pelaku langsung mengambil 1 unit tabung gas 3 kg. Usai mengambil tabung gas, pelaku kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di atas motor. Menurut Rifki, penjaga warung, pelaku datang berdua naik motor bersama temannya. Temannya menunggu di motor dalam kondisi motor hidup dan satu lagi datang beraksi. Jadi kemarin, tadi kejadiannya pagi sekitar kurang lebih jam 4. Dia datang berdua sama temennya. Yang satu temennya nungguin di motor. Motor belum dimatiin. Oh, dia udah standby ya? Iya, udah standby temennya sama di atas motor. Satunya lagi ke sini. Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah dia baru ngambil tabung gas. Lalu dia pergi sama temennya. Modusnya beli sesuatu. Apa yang dia beli? Indomie goreng sama apa ya, lupa saya. Dan untuk sana ngalihin? Iya, ngalihin, bener ngalihin. Habis itu setelah saya mau ke pojok sana, dia langsung ngambil gas, langsung pergi. Itu berapa biji tabung gas yang diambil? Satu biji. Korban tidak melaporkan kejadian ke pihak kepolisian, namun berharap pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dan untuk warung lainnya agar waspada dan berhati-hati. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seekor anjing ras jenis Pomerian bernama Sisi menjadi korban pelecehan dari pria yang merupakan pengunjung kafe tempat Sisi berada. Pelaku diketahui mengeluarkan alat vitalnya dan mengerahkan ke mulut anjing. Seorang pria berinisial OWL, 22 tahun, dilaporkan ke polisi karena diduga mengeluarkan alat vitalnya ke arah seekor anjing di sebuah kafe anjing yang terletak di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP Samson Hutapea membenarkan adanya laporan terkait insiden tersebut. Pelaku juga sudah diperiksa dan kasusnya masih dalam penanganan polisi. Insiden ini berawal saat pelaku OWL berkunjung ke kafe anjing dan bermain bersama Sisi. Pelaku pun langsung mengarahkan alat vitalnya ke mulut Sisi. Mengetahui hal tersebut, karyawan kafe langsung memanggil pelaku dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Kini polisi masih memeriksa kondisi kejiwaan pria tersebut, sementara kondisi Sisi diketahui mengalami penurunan nafsu makan setelah kejadian yang dialaminya. Sisi pun telah dibawa ke klinik setelah pelaku diproses kepolisian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Catatan Kriminal. Kita lanjutkan informasi dari seorang bocah berusia 6 tahun harus dilarikan ke rumah sakit usai menjadi korban perundungan 2 remaja tanggung di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Korban digotong paksa hingga menjerit hebat, bahkan tak sadarkan diri saat diletakkan di bawah tiang lampu lantaran tersengat aliran listrik. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun oleh 2 remaja tanggung. Korban yang tengah asik bermain bersama teman-temannya di area Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat, tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku. Tubuh mungilnya membuat korban meronta, namun tak mampu melakukan perlawanan, hingga akhirnya kedua pelaku membenturkan selangkangan korban ke sebuah tiang lampu. Naasnya, korban justru tersengat aliran listrik dan langsung jatuh pingsan. Vira Islamiyati, ibu kandung korban, tak mampu membendung air mata saat menceritakan kisah pilu yang dialami putranya, Muhammad Wildan Pratama,
pada Sabtu malam 6 Juni lalu. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari lantaran mengalami luka di bagian kepala dan kaki sebelah kiri. Sebelum kasus perundungan terjadi, korban kerap dimintai uang secara paksa oleh kedua pelaku dengan ancaman akan dikucilkan jika tak memberi. Itu saya pulang, lalu anaknya minta main di keluar ke taman sama teman-temannya. Terus dia bilang gini, "Mama, saya mau minta uang untuk jajan," gitu. Ternyata ada laporan ke saya, katanya itu uangnya bukan buat dia, ternyata buat temennya, itu buat si pelaku. Diminta paksa atau? Iya, diminta paksa. Oh, dipalak berarti. Iya, jadi terus kalau misalkan dia nggak dikasih, dia nggak bakal ditemenin, katanya berapa gitu. uang? Uangnya 2.000 tuh. Lalu pas saya cek ke taman tersebut, anaknya masih aman. Pas nggak lama saya tinggal 35 menit, anaknya sudah ditarik-tarik, dibully sama temennya tuh yang 2 orang itu. Terus dia kagak mau, pas itu dia langsung nangis kejar, dipaksa sama dia, ditarik, diseret ke tiang listrik gitu. Nah terus pas dia nggak mau nangis, anaknya udah ketakutan gitu. Terus sama itu pelakunya ditempelin ke tiang listrik sampai kesetrum gitu. Meski telah kembali pulang ke rumah usai menjalani perawatan, namun korban hingga kini masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban telah melaporkan aksi perundungan ini ke Polres Metro Jakarta Pusat dan berharap agar kedua pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang ayah tega mencabuli 2 putri kandungnya di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pelaku nekat melampiaskan nafsu bejatnya kepada 2 orang putri kandungnya yang masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar. Pelaku berinisial SH, 40 tahun, tega mencabuli 2 orang putri kandungnya sendiri yang masih di bawah umur secara berkali-kali. Tersangka melancarkan aksi bejatnya saat kondisi suasana di dalam rumah sedang sepi. Aksi bejat pelaku akhirnya terbongkar setelah kedua korban memberanikan diri melaporkan perbuatan sang ayah kepada ibu kandung mereka. Ibu korban kemudian melaporkan suaminya ke Mapolres Pandeglang. Petugas menangkap pelaku di kediamannya di Kecamatan Ciput bersama sejumlah barang bukti. Dari hasil pemeriksaan sementara, pencabulan dilakukan sebanyak 3 kali kepada putri pertama dan 1 kali kepada putri kedua. Bahkan dalam setiap melakukan aksi bejatnya, pelaku selalu melontarkan ancaman kekerasan agar kedua korban tidak berbicara kepada siapapun. Polres Pandeglang menerima laporan polisi dari atas nama SH selaku ibu kandung korban tentang dugaan tindak pidana pemerkosaan atau persetubuhan dan atau percabulan terhadap anak. Yang mana dari laporan tersebut Polres Pandeglang melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui bahwa betul telah terjadi tindak pidana perkosaan atau persetubuhan dan atau percabulan terhadap anak kandung yang terjadi di rumah pelapor. Di rumah pelapor dalam hal ini di rumah ibu kandungnya yang berada di wilayah Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang. Yang mana adapun selaku korban adalah anak kandung daripada pelaku itu sendiri 2 orang, yaitu berinisial AMH umur sekitar 17 tahun dan NH umur sekitar 11 tahun. Dia terdorong oleh hawa nafsu seks yang sehingga dia sendiri akhirnya melakukan terhadap anak kandung itu sendiri. Ada ancaman nggak Bang kepada korban Bang dari pelaku Bang? Jadi kalaupun itu sendiri pelaku diduga ada ancaman terhadap korban. Jadi barang bukti yang sementara menjadi barang bukti dalam perkara ini yaitu pakaian korban. Selain pakaian korban adanya kwitansi permintaan visum dan hasil visum et repertum itu sendiri. Atas perbuatan bejatnya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Pandeglang. Karena status pelaku merupakan orang tua kandung korban, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman dia ditambah sepertiga, yaitu paling lama 20 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Membeli motor menggunakan uang palsu, seorang pemuda diamankan warga di Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis 11 Juni sore. Pelaku diamankan petugas ke Polsek Duren Sawit. Seorang pemuda diamankan warga setelah melakukan aksi penipuan dengan melakukan pembelian motor dengan menggunakan uang palsu di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. Warga yang kesal menghadiahi pukulan kepada pelaku sebelum diamankan petugas kepolisian ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas sempat kewalahan saat mengamankan pelaku karena banyaknya warga yang berkerumun dan menghakimi pelaku. Salah seorang warga mengatakan pelaku membeli sebuah motor dengan cara COD, namun pelaku membayarnya menggunakan uang palsu dan sempat dikejar korbannya. Saya tadi di dalam tuh, terus dia pas ada keributan aku katanya kalau ada yang di motor kan, ternyata pakai uang palsu. Oh gitu. Oh, ketangkapnya di sini. Oh, dekat sini situ sih ke sini. Oh gitu. Akibat kejadian ini arus lalu lintas sempat macet dari arah Jalan Klender menuju Kalimalang. Sementara pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Duren Sawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dua pelaku curanmor di Kabupaten Lampung Timur, Lampung terpaksa dihadiahi timah panas oleh polisi karena melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam saat akan ditangkap. Sebelum melawan, pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di area perkebunan jagung milik warga. Petugas gabungan TK 308 Satreskrim Polres Lampung Timur dan Direskrimum Polda Lampung berhasil menangkap dua pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial AR dan SAP. Kedua pelaku ditangkap saat melarikan diri dengan bersembunyi di perkebunan jagung milik warga di wilayah Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Saat akan diamankan, kedua tersangka justru melakukan perlawanan dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah petugas. Karena dinilai membahayakan, polisi akhirnya memberikan tindakan tegas terukur untuk melumpuhkan keduanya. Petugas mengamankan 2 bilah pisau dan 1 unit sepeda motor yang digunakan para pelaku saat menjalankan aksi kejahatan. Kami gabungan TK 308 Polres Lampung Timur dan TK 308 Polda Lampung melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 2 pelaku pencurian kendaraan motor. Pada saat itu kami mengikuti tersangka. 2 tersangka ini pada saat kami buntuti dan kami akan melakukan penangkapan, kedua tersangka ini melakukan perlawanan dengan cara mengeluarkan 2 buah pisau, merasa mengancam keselamatan dari personel. Akhirnya kami melakukan tindakan tegas terukur terhadap 2 pelaku ini. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Lampung Timur. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan kedua pelaku dalam kasus pencurian kendaraan bermotor lainnya di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Viral di media sosial, seorang pelajar diserang oleh gerombolan pelajar lainnya di Gang T Palmera Barat 6, Jakarta Barat saat hendak berangkat sekolah. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bacok di bagian punggung dan terpaksa tidak dapat mengikuti ujian sekolah. Inilah rekaman kamera CCTV yang merekam aksi penyerangan segerombolan pelajar terhadap pelajar lainnya yang viral di media sosial. Korban F, pelajar kelas 11 sekolah menengah kejuruan, diserang saat hendak berangkat ke sekolah. Melintasi Gang T, korban berpas-pasan dengan gerombolan pelajar lainnya. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba salah satu sepeda motor yang berboncengan 3 orang menyerang korban dengan ikat pinggang. Tidak sampai di situ saja, merasa kurang puas, salah seorang lainnya mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan menyambetnya ke punggung korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka sobek di punggung dengan 7 jahitan. Korban pun tidak masuk sekolah untuk mengikuti ujian. Ini pagi-pagi kan dia mau mau berangkat sekolah dia, ada ulangan. Dia udah ngomong sama anak kami kan jalan nanti ya. Kira-kira jam 11 ya, Mak. Jam 11 dia berangkat tuh.
Emang kebetulan kan lagi ulangan kan mereka tuh di mana-mana juga gitu, SMK 13 apa ya. Akhirnya berangkat mau jemput temennya di Manggisan. Nah mau jemput temennya tuh pas dia di gang itu, gang T namanya ya. Nah itu di gang pas dia nunduk dia kan di motor. Pas dia nunduk di depannya itu udah banyak tuh dari sekolah lain. Baru dari situ. Nggak tahu gimana, gue tahu dari motor tuh digituin katanya, pakai gesper pertama, nah kedua pakai gituan, pakai sajam, celurit ya? Iya jenisnya, udah gitu ya, apa namanya, mungkin nggak kena atau gimana, udah lewat kan tuh, papasan udah lewat, nah yang anak itu turun lagi nguber gitu. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus penyerangan tersebut dan masih memeriksa anak berhadapan hukum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menjual 25 butir ekstasi berwarna hijau dengan logo TikTok kepada anggota polisi, pengedar narkoba ditangkap di Jalan Masjid Az-Zikra, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Aparat Unit 4 Subdirektorat 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangkap seorang pengedar ekstasi di Jalan Masjid Az-Zikra, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Penangkapan ini dilakukan personel dengan cara undercover buy atau UCB atau penyamaran sebagai pembeli. Anggota yang menyamar berhasil melakukan komunikasi langsung dengan tersangka dan menyepakati lokasi transaksi. Saat tersangka menyerahkan barang yang diduga narkotika kepada petugas yang menyamar, tim langsung melakukan penyergapan dan mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Kaurpenum Subbit Penmasbit Humas Polda Sumsel Kompol I Putu Suryawan mengatakan, dari tangan pelaku petugas menyita barang bukti berupa 25 butir narkotika jenis ekstasi berwarna hijau dengan logo TikTok seberat bruto 11-17 gram yang dikemas dalam plastik klip transparan. Petugas juga mengamankan 1 unit telepon seluler yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam aktivitas peredaran narkotika. Dapat kami informasikan bahwasanya Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap 1 orang pelaku dengan inisial MYH, umur 38 tahun. Dari tangan tersangka berhasil diamankan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah ataupun banyaknya itu 25 butir dari tangan tersangka. Kemudian tersangka diamankan di kecamatan ataupun di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Dan saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut di Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang karyawan pabrik di kawasan industri Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Jawilan. Keduanya ditangkap karena nekat mencuri kabel tembaga milik perusahaan tempatnya bekerja. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam detik-detik saat kedua pelaku melancarkan aksi pencurian di area dalam PT Pasifik Cahaya Asia di kawasan industri Budi Teksindo Desa Junti, Kecamatan Jawilan. Kedua oknum karyawan ini terlibat berjalan mengendap-endap melewati pinggiran tembok pabrik menuju lokasi penyimpanan gulungan kabel tembaga. Pelaku memotong kabel gulungan menggunakan mesin gerinda menjadi ukuran 30 hingga 50 cm agar mudah dibawa. Salah satu pelaku bertugas melemparkan potongan kabel keluar tembok pabrik, sementara 1 rekannya sudah bersiap menunggu di luar pagar. Aksi ilegal ini rutin dilakukan setiap akhir pekan sehingga membuat pihak perusahaan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Unit Reskrim Polsek Jawilan yang mendapatkan laporan dari manajemen pabrik bergerak cepat. Petugas menangkap salah satu pelaku di area belakang rumahnya di wilayah Pamarayan saat tengah asik menawarkan kabel curian kepada penadah melalui telepon genggam. Sedangkan 1 pelaku lainnya ditangkap di wilayah Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Di hadapan petugas, kedua pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Tim unit Polsek Jawilan
dipimpin oleh Kanit Reskrim berhasil mengamankan 2 pelaku inisial JI dengan FA. Kedua pelaku ini kami amankan di wilayah Jawilan. Diduga bahwa pelaku melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 477 KUHP, pencurian dengan pemberatan, di mana pencurian pemberatan ini yang disasar adalah potongan kabel tembaga. Untuk pengambilan pada saat pemotongan kabel mereka lakukan di akhir pekan. Jadi kedua terduga ini berbagi peran sebagaimana tadi disampaikan, inisial JI sebagai eksekutor. Dia melakukan pemotongan kabel sepanjang 30 cm. Setelah itu nanti dilempar keluar disambut oleh rekannya berupa FA. Sementara kita amankan 2 pelaku. Nanti berdasarkan pendalaman kami coba gali informasi lebih lanjut. Petugas menyita barang bukti berupa 1 unit alat potong gerinda, pisau cutter, serta belasan potongan kabel tembaga hasil curian. Atas perbuatannya, kedua karyawan ini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Pulau Talibu, Maluku Utara tewas dimangsa ular piton sepanjang 7 meter. Korban dimangsa saat berada di kebun untuk memindahkan ternak sapinya. Informasinya sesaat lagi dalam Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Ular piton berukuran besar melilit seorang ibu rumah tangga di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara pada Selasa 9 Juni 2026 malam. Korban yang bernama Elizabeth Yamalau, 44 tahun, dililit ular saat hendak memindahkan sapi ternaknya. Namun hingga pukul 18.15 waktu Indonesia Timur, korban tak kunjung kembali ke rumah hingga sang suami khawatir dan mencoba mencarinya. Setelah tiba di kebun, suami mendapati istrinya tewas dengan kondisi sebagian tubuh korban masih di dalam mulut ular. Melihat kejadian itu, suaminya berupaya menyelamatkan korban dengan cara memotong kepala ular menggunakan alat yang tersedia. Suami korban lalu mengeluarkan tubuh istrinya dari lilitan dan mulut ular dalam kondisi meninggal dunia. Kini jasad korban telah dimakamkan di kampung halaman di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Tim Liputan Simpo TV. Dari video amatir, terlihat petugas damkar berupaya mengevakuasi ular sanca kembang sepanjang 5 meter yang bersembunyi di atas plafon rumah warga di Jalan Swakarsa, Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Menggunakan tangga dan alat penjepit saat evakuasi, petugas pun dengan sangat hati-hati berupaya mengeluarkan hewan ular dengan ukuran besar tersebut yang terus bertahan melilit-lilit di atas plafon rumah warga. Ular yang merayap di dalam plafon membuat petugas terpaksa menjebol plafon rumah untuk mengevakuasi ular tersebut. Setelah berjibaku sekitar 20 menit dengan menurunkan 4 personil dan 1 light rescue-nya, akhirnya ular berhasil dievakuasi. Kemunculan ular jenis sanca kembang sepanjang 5 meter ini mengejutkan warga dan pemilik rumah. Aku kan kemarin mau pergi nih Pak nih. Aku udah masih di dalam, adekku sama sepupuku di luar. Dia ngeliat buntut ular. Gak tau beneran ada ular. Ularnya meluncur ke sini nih Pak nih, lubang sini nih Pak nih. Gak tau dia anaknya ibu ini telepon damkar. Datanglah damkar. Sama orang damkar langsung ditarik dari sini. Kena tuh Pak, tuh ada 5 meteran lebih lah Pak ularnya. Ular apa itu? Ular sanca kembang. Iya. Sekitar 5 meter lebih lah Pak. Iya. Orang damkarnya ada berapa? 5 orang atau 4 orang gitu Pak. Itu katanya agak sulit ya, ada perlawanan, ada ular. Iya. Ada perlawanan, terus sampai tangga juga ambruk ketiban ular itu kan karena besar gitu loh Pak ularnya Pak. Tetangga saya juga kena tangannya, sampai sekarang masih sakit tangannya tetangga saya gitu loh Pak. Ularnya besar gitu Pak.
melilit di atas tarik menarik ya. Iya, damkarnya langsung tarik gitu loh Pak. Ini warga sebelumnya pada panik. Iya, panik semua Pak. Selanjutnya, petugas membawa ular sanca ini ke kantor Damkar sektor Duren Sawit untuk diamankan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kebakaran melanda pabrik pengolahan biji plastik, ikat rambut, dan gudang pipa di kawasan industri Cikupamas, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu 14 Juni 2026 sore. Kobaran api semakin tidak terkendali sehingga membuat panik sejumlah karyawan yang sedang bekerja dan petugas keamanan yang berjaga. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam proses pemadaman. Petugas damkar mengatakan api pertama kali muncul dari gudang penyimpanan pipa, lalu merembet ke pabrik pengolahan biji plastik dan pabrik produsen ikat rambut. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas Satreskrim Polresta Tangerang. Baik, kronologis kebakaran kita terima laporan adanya Jaya 65 di kawasan Cikupamas yang terbakar PT Sanpo. Pergudangan penyimpanan pipa, informasi Pak. Kronologi awalnya gimana sih Pak? Kronologi awal kita setelah sampai TKP ada titik nyala api di belakang gudang PT Sanpo. Terus kebakaran ini melanda berapa bangunan dan berapa perusahaan? Untuk kebakaran ini karena angin kencang merambat ke 3 perusahaan. Di sini ada kawasan yang jumlahnya 6 gudang. Semua sendiri ada yang kendala yang dihadapi nggak? untuk kendala kita pertama cuaca angin sangat kencang, panas, dan karena angin kencang merambat ke bangunan lain, dan kedua kita kendala sumber air yang sangat minim. Akibat kebakaran, seorang karyawan mengalami luka bakar, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Kepulan asap membumbung tinggi terlihat di kawasan Kampung Lio, Kota Depok, Jawa Barat. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh bangunan lapak pedagang. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan petugas berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke bagian bangunan lainnya. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini, namun titik api diduga akibat korsleting listrik. Dan kini kasusnya masih diselidiki pihak kepolisian Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Warung sekaligus tempat tinggal yang berada di Jalan Lingkar Selatan, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Banyu Asin, Sumatera Selatan, terbakar. Seorang pemilik warung, Aida Yusefa, 52 tahun, yang juga merupakan pegawai honorer Sekwan Pemkot Palembang, tewas terpanggang saat kebakaran terjadi. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik yang menyambar tabung gas yang diduga dalam keadaan bocor dan bensin yang tersedia di dalam warung. Petugas PMI dan Damkar Desa Sungai 2 membantu evakuasi jasad korban yang masih tergeletak di dalam warungnya. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang, ditemani sang suami, Syarul. Aku dapat telepon dari adik aku, ini sudah terbakar, kami sini sudah terbakar. Oh, ini jualan apa, Bang? Jualan warung ini, warung Manisan. Manisan, iya. Oh, itu. Bang, ada korban ya, Bang? Ada satu. Wanita apa? Perempuan. Perempuan itu. Itu letaknya di mana dia saat kejebak ya, Bang? Iya, kejebak. Oh, itu. Enggak bisa keluar kan? Penyebab belum tahu, Bang? Belum tahu. Kanit Intelkam Polsek Rambutan membenarkan adanya kebakaran dan mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia. Bahwa benar telah terjadi kebakaran 1 unit rumah tempat penyimpanan diduga menyimpan tabung gas LPG. Penyebab api dugaan sementara dari kebocoran tabung gas yang kemudian merambat ke bagian rumah. Ada korban, Bang?
ada satu orang ibu usia 50 tahun. Hingga saat ini, polisi masih melakukan identifikasi di lokasi dan mengamankan ratusan tabung gas untuk dipindahkan di tempat yang lebih aman. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi geber motor kelompok pemuda pengantar jenazah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung tawuran. Petugas kepolisian mengamankan belasan anak panah yang berserakan di badan jalan. Akibat tawuran ini, sejumlah kendaraan milik warga rusak parah terkena lemparan batu. Dua kelompok pemuda di wilayah perbatasan antara Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Talo terlibat tawuran hebat. Kejadian bermula saat sejumlah pemuda dari Kecamatan Panakukang hendak mengantar jenazah pada malam hari. Namun saat melintas di wilayah perbatasan Kecamatan Talo, tepatnya di Kampung Beru, mereka melakukan aksi geber-geber motor. Aksi ini memicu ketersinggungan kelompok pemuda di wilayah Kecamatan Talo hingga berujung tawuran. Masa tawuran saling serang menggunakan batu dan panah. Tawuran baru bisa mereda setelah aparat kepolisian tiba di lokasi dan melakukan upaya pembubaran paksa. Petugas mengamankan sejumlah anak panah yang berserakan di badan jalan. Akibat tawuran ini, 2 unit mobil milik warga yang terparkir di tepi jalan mengalami kerusakan parah pada bagian kaca karena terkena lemparan batu dan balok kayu. Tawuran di Kampung Pampang, lingkungan Pampang sana, bahwa awal mulanya adalah rombongan pengantar jenazah yang melintas namun sambil gas-gas motor. Namun warga tersebut mungkin merasa terganggu sehingga terjadi penyerangan. Polisi di lokasi seperti apa? Jadi ya, yang kubu ini antara masuk wilayah hukum Polsek Talo dengan wilayah Polsek Panakukang, dan kami turun secara bersama-sama meredam kedua belah pihak. Seperti apa tawurannya kemarin? Ada anak panah di Diaman sampai anak ya, kami dapatkan salah satunya adalah anak busur, kami dapatkan juga, serta ada 1 unit kendaraan yang mengalami kerusakan. Polisi kini meminta para pemilik kendaraan untuk segera membuat laporan resmi guna menyelidiki dan mencari pelaku pengrusakan. Untuk mencegah tawuran susulan, sejumlah personel kepolisian berjaga di sekitar lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satreskrim Polres Pesisir Barat Lampung menangkap seorang ibu rumah tangga yang diduga melakukan penggelapan mobil rental. Modus tersangka dengan cara menyewa lalu menggadaikannya kepada orang lain. Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat berhasil mengungkap kasus dugaan penggelapan kendaraan bermotor yang melibatkan seorang ibu rumah tangga berinisial NV, 27 tahun. Tersangka beraksi dengan modus menyewa mobil dan sepeda motor milik para korban, lalu menggadaikan kepada orang lain. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban melaporkan mobil yang disewakan kepada tersangka pada awal Juni tidak dikembalikan. Saat didesak, pelaku mengaku kendaraannya sudah digadaikan. Petugas kepolisian mencatat ada 11 korban yang mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah akibat aksi tersangka. Petugas mengamankan barang bukti berupa 7 unit mobil korban dan 2 unit sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Ibtu Meidi Haryanto mengatakan, uang hasil kejahatan digunakan tersangka memenuhi kebutuhan hidup dan berfoya-foya. Tim TK 308 Polres Pesisir Barat bersama dengan gabungan unit Reskrim melaksanakan penangkapan atau mengamankan seorang wanita yang diduga melakukan penggelapan dengan modus rental, kemudian oleh pelaku digelapkan. Untuk korban sendiri sudah ada sekitar 11 orang yang melapor bahwa menjadi korban penggelapan. Rata-rata korban adalah pengusaha rental. Dari penangkapan tersebut kami lakukan pengembangan untuk keberadaan kendaraan barang bukti yang digadaikan oleh pelaku. Didapat sampai saat ini terdapat 7 kendaraan R4 dan 2 kendaraan R2, di mana kendaraan tersebut benar sudah digadaikan oleh pelaku dengan modus rental, dan digadaikan tersebut mengaku bahwa mobil tersebut adalah mobil milik pribadi.
Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Pesisir Barat dan bakal terancam pidana penjara maksimal 5 tahun. Petugas masih mendalami kemungkinan adanya korban maupun pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari Pesisir Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Modus membeli, seorang pemuda mencuri tabung gas di toko kelontong di Jalan Swadaya Raya Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 10 Juni 2026 dini hari. Akibatnya 1 unit tabung gas 3 kg raib dibawa lari pelaku yang berjumlah 2 orang. Dalam rekaman kamera pengawas warung, terlihat seorang pemuda memakai topi mengenakan kaos biru datang ke warung Jalan Swadaya Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 10 Juni 2026 dini hari. Pemuda ini menyamar sebagai pembeli makanan di warung. Saat penjaga warung melayaninya, pelaku mengalihkan perhatiannya dengan menunjuk barang yang lain. Namun, saat penjaga warung hendak mengambil barang yang ditunjuknya, pelaku langsung mengambil 1 unit tabung gas 3 kg. Usai mengambil tabung gas, pelaku kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di atas motor. Menurut Rifki, penjaga warung, pelaku datang berdua naik motor bersama temannya. Temannya menunggu di motor dalam kondisi motor hidup dan satu lagi datang beraksi. Jadi kemarin tadi kejadiannya pagi sekitar kurang lebih jam 4. Dia datang berdua sama temennya. Yang satu temennya nungguin di motor. Motor belum dimatiin. Oh, dia udah standby ya? Iya, udah standby temennya sama di atas motor. Satunya lagi ke sini. Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah dia baru ngambil tabung gas. Lalu dia pergi sama temennya. Modusnya beli sesuatu. Apa yang dia beli? Indomie goreng sama apa ya, lupa saya. Dan untuk sana ngalihin? Iya, bener ngalihin. Habis itu setelah saya mau ke pojok sana, dia langsung ngambil gas, langsung pergi. Itu berapa biji tabung gas yang diambil? Satu biji. Korban tidak melaporkan kejadian ke pihak kepolisian, namun berharap pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dan untuk warung lainnya agar waspada dan berhati-hati. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian modus menyamar sebagai pembeli kerap terjadi. Pelaku biasanya beraksi di malam hari atau di saat toko tengah ramai pembeli. Untuk menghindari aksi pembeli siluman, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, waspadai pembeli yang banyak bertanya tetapi tidak jelas apa yang ingin dibeli. Kedua, jangan layani jika calon pembeli meminta barang yang jauh dari jangkauan jika Anda menjaga toko sendirian. Ketiga, pasang cermin cembung atau CCTV di pojok warung yang menghadap ke kasir agar bisa memantau semua aktivitas calon pembeli. Keempat, buat kotak pengaman berkunci untuk menaruh gas LPG atau galon air mineral yang biasanya menjadi incaran pembeli siluman. Kelima, jika mendapati pembeli siluman, segera menghubungi petugas terkait agar bisa segera ditindaklanjuti. Demikian beberapa tips terhindar dari pembeli siluman. Ingat, kewaspadaan dan ketelitian adalah kunci terhindar dari aksi pembeli siluman. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Abdi Azwar Sahi pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.